Haleluya, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, penuh dengan kegembiraan dan sukacita. Memasuki hari-hari ke depan dengan satu optimisme bahwa rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup kita pasti terjadi ketika kita terus mau setia ikut sesuai apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, bagian firman Tuhan hari ini cukup menarik. Dan saya pikir ini menjadi salah satu alasan mengapa kita gagal mencapai target-target hidup kita yang sudah dirancangkan Tuhan di dalam perjalanan hidup ini. Firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus terdapat di dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 14 yang berkata demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Wow, penyembahan berhala membuat saudara dan saya gagal mencapai target atau tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Menyembah berhala di zaman saya kecil dulu ya bisa jadi mengilahkan sesuatu di luar Tuhan. Batu besar, gunung, pohon besar, atau peninggalan masa lalu, keris, senjata, ya pakaian-pakaian. Kita bisa menyembah pada benda-benda mati yang sesungguhnya tidak bisa berbicara, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kita meyakini ada kekuatan. Nah, itulah yang namanya menyembah ilah lain. Walaupun hati kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tetapi kita gagal membuktikan bahwa cinta satu-satunya kita adalah hanya kepada Kristus Yesus. Sejalan dengan waktu dan saya bersyukur bisa hidup di tahun 2024 ini, berarti saya melewati atau melintasi begitu banyak perubahan-perubahan hidup. Dan iblis sepertinya juga melintasi badai yang luar biasa dalam perjalanannya menghancurkan manusia. Dan dia mengubah wujud. Bahwa berhala sekarang tidak lagi seperti wujud yang tadi saya katakan, tapi berhala bisa jadi ketika saudara menyaksikan tayangan ini, yaitu handphone saudara. Berhala bisa jadi mobil saudara, tas saudara, rumah saudara, suami saudara, istri saudara, anak saudara. Apapun yang kita miliki yang melebihi cinta kita kepada Tuhan oleh karena benda-benda itu atau sesama, itulah yang saya katakan berhala. Karena dia begitu berhasil mencuri perhatian kita dan itu menjadi bagian yang kita utamakan. Contoh sederhana, handphone bisa lebih penting daripada Tuhan karena sepanjang 2 jam kita di gereja, kita juga sibuk dengan handphone kita. Jadi kita sedang membagi dua, bahwa sesungguhnya kita mengasihi Tuhan, tetapi kita takut kehilangan juga ya mungkin berita, gosip, atau apalah yang pokoknya handphone ini berhasil mencuri perhatian kita dari Tuhan. Atau mungkin kendaraan, atau mungkin harta lainnya ya, bisa jadi tas, pakaian, bahkan yang lebih ngeri, pelayanan itu pun bisa menjadi berhala. Ketika pelayanan itu mulai meninggalkan segala sesuatunya, bahkan dalam pelayanan kita bermusuhan, dalam pelayanan kita menyakiti orang, lalu kita merasa kita menyenangkan Tuhan, padahal semuanya kita sedang menyenangkan diri sendiri. Dan pelayanan itu menjadi berhala. Dan berhala yang paling canggih adalah ketika pelayanan itu dibungkus seolah-olah dari hati yang tulus. Padahal kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Kita sedang memuaskan diri kita sendiri. Jadi hari ini saudara, seperti di awal saya katakan, ada rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dan itu gagal karena berhala. Mulai hari ini, singkirkan berhala itu, lalu datang kepada Tuhan. Kita sama-sama tersungkur di hadapan Tuhan dan mengatakan minta ampun atas segala hal yang sudah kita lakukan, yang tanpa sadar itu sudah mengikat saudara dan saya untuk menjadi berhala, maka kita akan mulai lagi. Nggak perlu malu, saudara dan saya memulai dari awal lagi untuk menempatkan Tuhan yang utama di dalam seluruh kehidupan kita. Tetap semangat, saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.